berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukanlah layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci.
I sing, all the glory I'll give, for as long as I live, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I'll give, forever unto the Lord. The Lord, all the praises I sing, all the glory I'll give, for as long as I live, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor, be
Kami mau sorakan kebesaran-Mu Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami mau sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bahkan tanganku ku sorakan haleluya. Yes God, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, jangan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Nyatakan dengan iman saudara. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Yes Tuhan, Namamu berkuasa, surga bumi bumi nyatakan. ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya, ya Tuhan. Bumi nyatakan. Langkah tanganku nyatakan Kau hebat, Allah
karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk karena Kau yang terhebat Tuhan, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk setia. Yesus, Tuhan mulia, hidupku milik-Mu Tuhan. Nyatakan Allah yang setia dan benar. Allah yang setia dan benar. That's true, Lord. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyerahkanku. Allah yang setia dan benar. Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup nyatakan haleluya. Kau sungguh setia dan benar Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau bawa setiap pengucapan syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu yang sungguh nyata buat kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa yang mengerti. Ya Tuhan, segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepadamu, ada domba Allah yang layak. Mari sama-sama katakan haleluya bagi anak domba. Haleluya ya Tuhan, haleluya bagi anak domba yang dititipkan. Haleluya. Hallelujah.
hari ini kami mau sekali lagi siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka roh jiwa tubuh kami Tuhan. Mari sebebas-bebasnya Engkau Roh Kudus bergerak buat setiap kami. Berikan kami roh hikmat Tuhan dalam mencerna setiap firman-Mu Tuhan. Biar menjadi rema yang kuat dan berakar Tuhan di setiap hidup kami. Dan semua yang malam hari ini siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan kita boleh ketemu kembali pada hari ini. Hari di mana kita masuk di dalam suatu tahun yang baru menurut penanggalan Yahudi. Ya. Kita tahu bahwa kita memasuki yang dinamakan P-Alif. P-Alif itu dimulai bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021. Ya, ini penanggalan daripada P-Alif. Nah, menurut penanggalan Yahudi itu 5781. Ya, 5781. Saya tidak membahas mengenai angka 5781. Saya tidak membahas panjang lebar tentang Rosh Hashanah. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk apa yang harus dilakukan sepanjang tahun yang dinamakan P-Alif ini. Ya, kita akan belajar hari ini, kita akan menangkap apa yang Tuhan mau supaya di dalam tahun ini yang dinamakan tahun P-Alif ini benar-benar kami merasakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dan semua janji Tuhan yang diberikan untuk P-Alif ini menjadi milik kita. Ya. Kalau kita sekedar hanya mendengar, kita melihat akan semua janji yang luar biasa, tetapi sekedar itu merupakan slogan atau merupakan suatu angan-angan, hanya merupakan suatu mimpi, tapi tidak menjadi suatu kenyataan, itu kita termasuk orang yang sangat malang saudara. Ya, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus dilakukan. Sebab apa? Sebab tahun ini ya, yang tahun 5781 adalah tahun yang sangat amat luar biasa. Karena di dalam tahun P-Alif ini ada perkara-perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita sebagai anak-anaknya. Mari kita mulai saat ini. Saya kasih tema adalah double way ya. Double way ya. Apa artinya double way itu? Yaitu walk and work with Jesus ya. Double way ini artinya kita berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan ya. Dalam P-Alif ini 5781 sepanjang tahun ini, kalau saudara dapat mempraktekkan apa yang dinamakan walk with Jesus, work with Jesus, semua yang dijanjikan Tuhan di dalam tahun P-Alif ini akan menjadi daging dalam hidup saudara. Saya percaya ya, saudara bisa menangkap akan hal ini. Kita akan mulai ya. Apa arti P? Saya yakin saudara semuanya yang mendengar di tempat ini, saya yakin dan percaya saudara yang streaming hari ini sudah banyak mendengar akan P-Alif ini. Karena mulai dilakukan tanggal 18 sore hari. Ya. Tapi hari ini saya sedikit mengulangi lagi. Yaitu apa artinya P? Saudara, P itu artinya mulut. Ya. Nah, sedangkan alif itu artinya Tuhan. Jadi kalau kita lihat untuk tahun P alif
itu adalah tahun di mana Tuhan berbicara. Ya, Tuhan berbicara. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya dalam sepanjang tahun ini. Saudara, kita tahu bahwa untuk Alif itu adalah karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman seperti pada awal pertama kali di mana Tuhan itu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu berfirmanlah Allah. Dan saat Allah berfirman maka semua jadi. Nah, inilah yang dinamakan kekuasaan Tuhan saat Tuhan berfirman. Nah, apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan di dalam P Alif ini. Saudara, tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara adalah seperti ini. Saudara dan saya akan dijadikan menjadi seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mempunyai ketajaman di dalam mengambil suatu keputusan. Pemimpin yang mempunyai ketajaman untuk mengerti apa yang harus dilakukan. Itu sangat istimewa sekali. Seorang pemimpin akan mempunyai kekuatan, akan mempunyai wibawa di dalam berbicara. Sehingga selalu menjadi yang pertama. Dan selalu mendapatkan hak yang dinamakan hak double porsi. Apa hak double porsi? Saudara, hak double porsi itu diberikan kepada anak sulung. Nah, saudara katakan, aku bukan anak sulung. Ya, tetapi akhir zaman ini adalah putaran terakhir. Tuhan itu akan, saya katakan, mengobral berkat. Mengobral semua apa yang Tuhan rindukan. Harus jadi. Karena apa? Waktunya sudah amat sangat singkat. Salah satu contoh, Tuhan katakan, firman harus cepat sampai ke ujung bumi. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu tergantung dari firman yang sampai ke ujung bumi. Saat ini masanya, masa percepatan. Masa putaran terakhir, masa di mana saudara dan saya harus bisa tangkap akan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku mau jadikan kau sebagai pemimpin-pemimpin. Aku mau jadikan kau sebagai seorang yang pandai untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat merindukan saudara dan saya menjadi orang yang menerima yang dinamakan double porsi dalam kehidupan jasmani dan rohani. Saya yakin tidak ada satupun di antara saudara yang saat ini mendengar firman Tuhan pada hari ini mengatakan, aku tidak mau. Semua akan meresponi dan saya percaya kita masuk di dalam semua rencana Tuhan dalam putaran terakhir ini. Saudara, saya sampaikan juga bahwa tahun P Alif ini lambangnya lembu, saudara. Ya, lambangnya lembu. Nah, lembu adalah salah satu binatang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, yang selalu menjadi berkat dan dia selalu bekerja keras, saudara. Ya, ini lembu. Nah, tahun ini yang Tuhan inginkan, engkau harus kerja double porsi. Ya. Nggak bisa santai-santai. Kita nggak bisa lalu mengatakan, udahlah saya capek. Tidak ada perkataan capek, saudara. Kita harus tahu bahwa kita harus melakukan bagian kita. Kerja double porsi. Amin. Tuhan sangat merindukan kita double porsi. Terus apa yang harus kita lakukan, saudara? Di dalam kita harus kerja double porsi. Ya.
Sedangkan kalau saudara melihat keadaan sekarang ini, ya, dengan adanya yang dinamakan COVID-19, di mana sekarang bagaimana Bu saya bisa double porsi. Sekarang saja usaha di mall, baik restoran, kita jual apa-apa, toko-toko dibatasi. Apa yang dibatasi? Dulu bisa sampai jam 10, setengah 10. Sekarang jam 8 sudah tutup. Saudara, kemarin ini beberapa waktu yang lalu waktu saya pelayanan di Bandung. Lalu selesai dari pelayanan di Bandung, kita ini mau diajak makan di restoran. Ya. Lalu kita pergi ke restoran, pas saat itu masih 7:30. Nah, pada saat 7:30 mereka mengatakan begini, masih buka? Saya bilang, oh masih Bu, cuma last order. Saya bilang, Mbak, sekarang baru 7:30, kok sudah last order? Betul Bu, kami jam 8 tutup. Ya. 7:30 last order. Ya, saudara tahu kan last order, kamu langsung pesan masakan, sesudah itu kamu mau pesan masakan lagi nggak bisa. Sudah selesai, karena tutup. Ya, saudara, lalu kalau saudara mengatakan, Bu sekarang keadaan seperti ini, kok kita suruh double porsi kerja, gimana? Oh kerja juga tidak bisa sampai pol-pol sampai malam. Saudara, yang Tuhan rindukan, sekalipun saudara dibatasi, tapi semangatmu untuk melayani Tuhan harus double porsi. Saudara, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, zaman sekarang gak bisa misalnya kita buka toko sampai malam, tapi online masih ada kan? Saudara masih bisa kan kerja online? Saudara masih bisa kerja dengan yang lain. Tuhan akan membukakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang penting saat ini responi apa yang Tuhan mau. Tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya harus kerja double porsi. Karena apa? Lambangnya adalah lembu. Lembu adalah seekor binatang yang selalu bekerja dengan luar biasa. Dia binatang loh, apalagi saudara manusia. Manusia ciptaan Tuhan. Manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Yesus mati bukan untuk lembu. Yesus mati untuk manusia. Lembu yang diciptakan Tuhan, dia bisa melakukan kerja keras. Saudara yang Yesus mati menyerahkan dirinya di atas kayu salib buat saudara. Apa balas saudara? Untuk kerja double porsi saja tidak mau. Banyak alasan. Hari ini waktunya sangat singkat. Hayo kerja dengan luar biasa. Saudara, kalau saudara lagi beralasan mengatakan begini, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa masuk dalam putaran terakhir? Sedangkan kalau kita melihat hidup kita, ekonominya saja morat-marit. Ekonominya saja saya banyak mengalami masalah. Bagaimana saya bisa bersyukur? Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan dan mengasihi Tuhan? Double porsi Bu. Saudara, kalau saudara tahu bahwa apa yang saat ini saudara alami, Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah memberikan yang terjelek dalam hidup saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Sekalipun kita mengalami apapun, percaya Tuhan punya rencana. Amin. Yuk kita baca sama-sama bagaimana ya rahasianya supaya kita itu bisa menikmati tahun P Alif ini dan kita bisa menang. Ya. Bagaimana kita bisa masuk dalam putaran terakhir. Bagaimana kita bisa kerja keras double porsi. Apa yang harus kita lakukan?
Sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang dinamakan semua firman-Nya. Ya. Misalnya orang begini saudara. Seorang anak yang mau tes, gurunya itu tidak bakal mengatakan besok tes. Bahannya apa? Terserah sama Miss, gak mungkin. Bahan itu sudah diberikan kemungkinan seminggu yang lalu. Pelajari ya nak. Kalau gak tahu boleh telepon sama Miss. Kalau kamu gak tahu tanya sama mamanya. Selalu dipersiapkan sebelum tes dijalankan. Sehingga pada waktu soal itu diberikan, dia sudah tidak mengalami kesukaran lagi. Ya. Saudara, demikian Tuhan. Untuk naik ke tempat level yang lebih tinggi. Suka ada perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi sebetulnya sebelumnya itu Tuhan sudah ngasih. Yaitu apa? Rambu-rambu. Tuhan sudah kasih peraturan-peraturan. Tuhan sudah kasih solusi jalan keluar. Tergantung dari saudara mau ambil atau tidak. Nah, hari ini Tuhan katakan engkau akan memasuki sepanjang tahun Pe-alif. Jadi aku sudah memberikan suatu petunjuk supaya engkau bisa menjalani sehingga menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang utama. Saudara mengalami double porsi secara jasmani dan rohani. Mari kita belajar sama-sama. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11. Ini ayat, mulai ayat yang ke-28. Ayat ini adalah ayat sangat terkenal. Bahkan seringkali menjadi suatu ayat hafalan. Tapi hari ini yuk kita sama-sama. Kenapa ya Tuhan itu memberikan ayat ini? Kenapa? Kenapa? Karena banyak sekali manusia-manusia di dalam dunia ini tambah lama, tambah letih. Tambah lama, tambah lesu. Tambah lama, tambah tidak mau Tuhan-Tuhanan. Kecewa sama Tuhan. Sakit hati. Ya. Banyak kepahitan. Tuhan tahu. Nah sebelumnya sudah dikasih. Dikasih obatnya. Dikasih pengertian. Mari kita baca. Dikatakan begini. Matius 11 ayat 28 dikatakan. Marilah kepadaku. Ya. Saudara. Tuhan tahu. Kamu ini lagi dalam keadaan letih. Kamu dalam keadaan lelah. Kamu dalam keadaan lesu. Dan kalian ini mempunyai beban yang berat. Apalagi zaman sekarang. Ya. Semua serba susah dikatakan. Ya. Semua dibatasi. Ekonomi susah. Ya. Harga-harga juga mulai merambat lagi. Banyak orang yang mengeluh. Ya. Apalagi kalau saudara sudah mulai akhir bulan ini. Apa yang dialami? Tagihan mulai datang. Listrik, ledeng, telepon mulai minta dibayar. Makanan, apalagi kalau saudara sudah mengatakan kontrakanku sudah mau habis. Pusing saudara. Letih lesu berbeban berat. Sebetulnya saudara, kalau saudara tahu Tuhan katakan mari nak kepadaku. Kenapa? Tuhan punya uang? Punya. Tuhan bisa menolong? Bisa. Kadang-kadang Tuhan bisa menolong dengan kuasanya. Tapi kadang-kadang Tuhan menolong dengan cara orang lain. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seseorang. Dan dia mengatakan begini. Saya kemarin saat saya itu merasakan begini. Iya ya, ini sudah akhir zaman. Saya mau usaha apa yang sekarang? Tuhan mau saya usaha apa saat ini? Supaya putaran terakhir bisa menjadi kenyataan. Sedangkan saudara sebenarnya anak ini itu kerjaannya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Nah,
Dia mulai berdoa. Lalu pada saat pembacaan Alkitab, ya, lalu dia membaca tentang Tuhan Yesus masuk ke bait Allah harus bayar pajak. Nah, lalu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, kamu pergi mancing ikan, nanti ikan yang pertama kali kamu dapat, kamu buka mulutnya, maka engkau akan mendapatkan uang 2 keping. 1 buat saya, 1 buat kamu, buat membayar akan uang pembayaran pajak bait Allah. Dia dapatnya seperti itu. Dia karena Tuhan maksudnya apa? Lalu Tuhan bicara sama dia. Tuhan punya pekerjaan enggak? Enggak punya toh. Kerjaan Tuhan apa? Nyampaikan firman tentang keselamatan, betul enggak? Iya Tuhan. Tuhan enggak punya kerjaan sekuler kan? Iya Tuhan. Nah, saat Tuhan butuh uang, Tuhan bisa bikin macam-macam kan? Mujizat bisa terjadi kan? Iya Tuhan. Demikian juga hidupmu. Aku akan jamin engkau. Gak usah takut dan khawatir. Sudah. Tuhan akan jamin engkau. Tidak akan kekurangan. Itu yang membuat dia tenang, saudara. Ada lagi kesaksian. Ya. Dia dulunya punya kantin, saudara. Punya toko kecil lah gitu. Tapi dengan adanya COVID ini tutup semua kantin-kantin gak boleh. Jual ini, jual itu gak boleh. Dia bilang, Tuhan aku gak punya uang. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Kakaknya bisa ngomong gini sama dia. Kamu tuh sekarang kantinnya tutup ya? Iya Ci. Oh ya sudah gak apa-apa. Kalau saya kasih uang kamu 1 bulan 10 juta. Dia sendirian ya. Cukup enggak? Lebih dari cukup Ci. Betul. Kalau kurang kamu minta lagi. Cici kasih. Pokoknya setiap bulan Cici kirimin uang kamu. 10 juta. Kamu gak usah kerja apa-apa. Sudah banyak berdoa aja. Doain Cici juga. Supaya tetap bisa jadi berkat buat kamu. Saudara. Dia sampai ngomong. Selama ini cicinya itu rada pelit. Ya, kok apalagi keluar uang 10 juta, pelit banget. Tapi saat dia butuh, Tuhan sanggup menggerakkan hatinya. Dan dia katakan, Bu, saya lebih dari cukup. Karena saya ditunjang cici saya. Sampai kapan cici saya gak ngomong. Pokoknya kamu terus tak tunjang. Saudara, Tuhan itu punya 1001 jalan. Yang penting responi panggilan Tuhan. Di sini dikatakan, mari kepadaku, mari kepadaku. Ya, dikatakan. Ayat 29 dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Nah saudara, kalau Tuhan katakan bebanku itu ringan. Kalau engkau bersama dengan aku. Nah selama saudara dan saya ini di dalam menghadapi semua keletih lesuan dalam beban berat ini sendiri gak kuat saudara. Tapi kalau bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan memberi kekuatan. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris The Message itu lebih jelas banget ya. Dikatakan gini, are you tired? Are you tired? Ya. Kamu capek kan saat ini? Ya. Warm out itu sudah tidak punya pengharapan. Lelah banget ya. Burn out
on religion. Ini benar-benar sampai sudah dapat dikatakan wis gak Tuhan-Tuhanan lah gitu ya. Jadi sudah rohnya sudah mulai redup, burn ya. Sudah mulai mau mati. Kalau api itu sudah tinggal asapnya saja. Ya. Tuhan katakan, come to me. Ya. Come to me. Datang yuk. Get away with me. Cepat, cepat, cepat. Jangan pelan-pelan. Ya. Dan dikatakan, you will recover your life. Aku mau membuat kamu restorasi. Aku akan membuat kamu perbaikan dalam hidupmu. Dan aku akan memberikan kepadamu bagaimana engkau akan mengalami yang dinamakan to take a real rest. Real rest. Jadi benar-benar sesuatu hal yang istirahat yang betul. Kelegaan yang betul. Ya. Nah, yang kita akan belajar hari ini, double W adalah walk with me and work with me. And you learn to live freely and lightly. Aku akan memberikan, dikatakan ya. Aku akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Kelepasan, kebebasan, dan jalan yang terang engkau akan dapatkan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ya. Tuhan mau kita jalan sama Tuhan. Tuhan mau kita kerjanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan mau, ya, seperti lembu muda bersama-sama dengan lembu tua, sama-sama membajak, sama-sama kerja. Kalau lembu muda ini ngomong jalannya kok maju mundur, maju mundur, maju mundur. Sampai kapan sih lembu tua engkau itu ngajak aku begini terus, bosen. Lalu dia mulai berontak, lehernya sakit. Ya. Tapi kalau dia ngomong sama-sama ayo jalan, sama-sama ayo jalan, sama-sama ayo jalan. Saudara, saya sering kali melihat akan permainan ya, permainan yang dinamakan permainan yang kakinya satu, yang sini juga, yang satu ini kakinya diikat ya, yang satu tidak diikat, berdua. Nah, yuk lomba. Nah, selama kamu tidak bisa sederap ya, seringkali waktu saya kecil nih ya, saya selalu ngomong gini, jalannya kita ngomong 1, 2, 1, 2, barengan. Kalau saya ngomong 1 ini, kamu gak jalan, berat. Kalau kaki yang ini yang harus jalan, kamu kaki ini yang jalan, berat. Harus sederap. Saat jalan sederap, bisa dapat nomor 1. Ya, karena jalannya sederap, barengan. Nah, kita kalau mau begitu kita akan menang. Tapi kalau kita karep sendiri, pengen cepet-cepet kesandung, akhirnya kita terjerembab dan jatuh. Ya. Demikian juga saudara, selama kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara akan terjerembab. Ya. Sakit. Tuhan mau, yuk sama-sama aku. Seperti lembu ini, lembu muda belajar dengan lembu tua. Yuk jalan, ayo jalan, ayo jalan. Dan pasti nyampe. Saudara tahu akan hal ini? Jadi yang pertama kita akan belajar yaitu come to me. Get away with me and you recover your life. I show you how to take a real rest. Ya. Jadi datang yuk, cepat-cepat lari sama-sama aku, kata Tuhan. Kamu akan mengalami pemulihan dalam hidupmu
Dan Tuhan akan menunjukkan apa arti kelegaan yang sebenarnya. Ya. Saudara, untuk hal ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang keempat tentang wanita Samaria. Nah, wanita Samaria itu berbeban berat. Ya. Wanita Samaria ini adalah seorang wanita yang menjadi sampah masyarakat. Maka dia datang pas-pas jam 12. Karena jam 12 itu pas-pasnya orang jarang mau keluar. Karena di daerah itu panasnya sangat luar biasa. Jadi dia cari waktu yang tidak banyak orang pergi ke sumur. Karena dia malu. Dia sampah masyarakat. Dia seorang pelacur. Dia bahkan menjadi orang yang pembicaraan semua orang. Semua orang tidak akan mau bergaul dengan dia. Sampah masyarakat dapat dikatakan wanita Samaria ini. Dia sama sekali dikucilkan dari pergaulan. Kita akan baca dari ayat yang ke-7. Waktu itu Tuhan sedang berjalan, murid-muridnya sedang memberi makanan di kota dan Tuhan duduk di pinggir sumur itu. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan ayat 14 ini ya. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Saudara tahu akan cerita ini sudah sering kali diceritakan. Tapi hari ini kita lihat yang Tuhan katakan, come with me. Wanita ini penuh dengan yang dikatakan persoalan dalam hidup. Beban sangat berat. Dia sudah letih, dia sudah lesu, dia sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Tuhan katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berbicara kepadamu. Saudara, saat dia katakan tuh, siapa sih sebetulnya yang bicara sama aku? Air hidup ternyata. Ya. Lalu dikatakan, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi kalau engkau tahu rahasianya, engkau di dalam hatimu akan ada air hidup yang terus menerus membual-bual. Saudara, ini sebetulnya yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan, kelegaan. Datanglah kepadaku. Engkau akan mengalami kelegaan. Engkau akan mengalami perubahan. Engkau akan mengalami sesuatu yang dinamakan restorasi. Perbaikan dalam hidupmu. Datang kepada air hidup ini. Saudara, saat wanita ini mendengar, dia bingung. Siapa ya dia itu? Siapa dia itu? Saudara tahu,
Setiap orang yang ingin mengalami suatu pembaruan, yang Tuhan inginkan apa? Pertobatan. Apapun yang saat ini saudara alami, saudara mengalami beban yang sangat berat, koreksi diri. Kenapa ya semua ini harus terjadi? Pasti aku salah. Pasti aku ada salahnya di hadapan Tuhan. Belajar saudara, untuk kita mengatakan aku pasti tahu aku andil salah dalam hal ini. Dalam keadaan rumah tangga, dalam keadaan mendidik anak. Kalau anaknya sampai nakal sekali, pasti ada salah kedua orang tuanya. Kalau suami istri itu bertengkar, pasti ada salahnya. Kalau usahamu sampai gagal, itu pasti ada salahnya. Karena terlalu sembrono, saudara. Terlalu sembrono. Saya seringkali mengalami hal yang seperti ini, saudara. Kemarin ini saya baru cerita, begini ceritanya, saudara. Di rumah kami ini mau membuat suatu kolam renang. Nah, saya rasakan, sudahlah saya bilang sama Freddy, kamu urusin. Kamu cari orang, kamu urusin sampai jadi. Nah, saya sudah pasrah gelondongan saudara, wis terserah. Lalu dia ngomong, laporan sih, Mah ini orangnya minta segini. Saya itu sudah pasrah, saya enggak tahu menahu, tinggal saya transfer uang. Singkat cerita, orangnya waktu itu minta 50%, saya bilang enggak mau, 40% aja. Akhirnya 40% dia mau. Ya. Ngilang orangnya saudara. Nah saya bilang, kan dia gak berani ngomong sama saya. Terus ditelepon. Lama-lama karena tidak dikerjain kan dianya jadi bingung. Jadi kan dia ngomong sama saya, Mah ini orangnya gak tahu jawab. Hah? Jadi gimana duitnya? Saya bilang gitu. Ya kemungkinan gak dikembalikan. Saya mau marah. Ya saya salah sendiri. Kenapa saya tidak mau ikut turun campur? Jadi akhirnya singkat cerita, ya sudahlah saya bilang. Ini pengalaman buat kamu. Lain kali lebih teliti saya bilang. Gak bisa cara kamu percaya begitu saja. Gak ada perjanjiannya. Sedangkan ini hampir 250 sampai 300 juta sih. Eman duit deh saya bilang. Lain kali gak bisa cara begini. Nah. Terus apa yang terjadi? Ya sudah saya bilang, untung tukang-tukangnya masih ada. Jadi saya bilang ya sudah pakai tukang ini saja yang ada. Tukang ini juga pengalaman. Nah akhirnya singkat cerita, jadi kan rugi ya. Yang harusnya sekian jadi lebih dari target. Tapi saya merasakan gini, saya gak bisa nyalahkan 100%. Saya ikut bersalah. Karena kenapa saya nggak mau ikut campur, kenapa nggak mau meneliti, sedangkan saya sebetulnya tahu peraturan gitu. Ya. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kalau misalnya saya sebagai seorang pemimpin, lalu anak buah saya ini salah misalnya, saya tetap ngomong, saya tetap salah. Ya. Karena apa? Saya tidak tanggung jawab terhadap anak buah saya. Nah, jadi belajar di dalam segala perkara kita koreksi diri. Ya. Jangan nyalahkan orang lain. Harus ada pertobatan. Kita lihat wanita ini. Wanita ini pada saat ditanya Yesus, panggil suamimu. Karena Tuhan tahu boroknya di situ, celahnya di situ, lubangnya di situ. Langsung to the point Tuhan katakan, panggil suamimu. Karena hidupnya tidak beres. Apa Tuhan kenal dengan dia? Tidak. Tapi Tuhan tahu persis, ini letaknya, konsleting listriknya ada di sini. Jadi lampunya mati semua. Ya. Karena Tuhan yang maha tahu. Nah, ayo datang. Ini wanita ini datang. Dan wanita itu diberitahukan akan semuanya.
Coba responnya kamu mana? Mau meresponi, get away. Lari kamu. Dan kita lihat di sini. Wanita itu pergi, ayat 16. Panggil suamimu dan datang ke sini. Harus ada pertobatan. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadamu, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebenarnya dia udah ngeles loh. Ya, sudah mengelak. Mengelak. Terang-terangan dia punya 5 suami tapi dia ngomong tidak punya suami. Ngelak. Dia pikir, mana tahu kalau aku ngomong tidak punya suami. Tapi kamu harus tahu yang kamu ajak bicara siapa. Maha tahu. Jadi susah bicara dengan orang yang maha tahu. Itu sepertinya seperti gini saudara. Kalau anak kecil itu kan selalu ingin menyembunyikan sesuatu. Ya, seperti tadi saya di rumah ya. Anak-anak ini lagi makan popcorn. Ya. Karena mungkin takut kalau dimarahin. Ini namanya lampu dimatiin semua. Jendela ditutupin. Saya tuh habis makan, saya masuk. Loh, ada apa kamu ini? Lampu dimatiin semua. Ya. Terus kamu tutupan pakai spray gitu tutupan. Anak 2 nih. Dasar Kean kan anak kecil. Cici tuh oma, cici. Nyalakan cicinya. Enggak, oma mau tanya kenapa kamu seperti ini. Gitu. Terus saudara tahu nggak? Popcornnya disimpan, ditutupin pakai ini. Saya bilang dari tadi tuh oma tahu kalau kamu makan popcorn. Kan oma tahu, enggak apa-apa kamu makan popcorn, jangan banyak-banyak ya, jangan dihabisin. Terus banyak minum air kan oma ngomong gitu kan. Enggak apa-apa, kamu enggak bakal dimarahi. Tapi enggak usah kamunya lampunya dimatiin, jendela ditutupin. Ya enggak boleh kayak gitu. Ayo sekarang jendelanya dibukain semua. Ayo lampunya dinyalain saya bilang. Nah saudara sering kita sudah tahu apa yang dia akan lakukan karena ketakutan. Seperti pada saat Adam dan Hawa itu ditanya sama Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Dia ketakutan karena dia tahu. Kamu mau sembunyi dimanapun juga Tuhan tahu. Ya. Saudara, wanita ini aku mau ngelak gimana? Tuhannya tahu. Sampai dikatakan gini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan datang tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, pada saat dibongkar, dia enggak mengelak. Inilah arti pertobatan. Semua berkat untuk tahun ini sampai dengan September 2021 akan mengejar saudara dan saya. Kalau saudara terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengalami burning religion, kecewa, berat, hampir mati, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ini aku, terbuka aja. Gak usah malu-malu. Buka sama Tuhan akan segala sesuatu yang saat ini menjadi keberatan saudara. Dan Tuhan katakan, nah ayo datang. Ayo datang. Nah, maka Tuhan akan membuat jalan yang lebar kepadamu. Tuhan akan membuat restorasi seperti Tuhan merestorasi wanita ini.
Dikatakan, oke. Get away, cepat. Ayat 28 dikatakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, saya kagum dengan wanita ini. Dulunya dia adalah sampah masyarakat. Dulunya dia malu-malu untuk ketemu orang. Tiba-tiba sesudah dia beberesan dengan Tuhan. Sesudah dia beres, dia gak pakai malu. Dia ngomong, seluruh kota loh dikatakan. Ada orang yang mengerti perbuatanku. Loh, sebetulnya dia tuh kan selalu menyimpan perbuatannya. Tetapi begitu dia ketemu Yesus, dia ada kelegaan. Dan dia katakan, mungkinkah itu Kristus, Yesus, Mesias yang kita sedang nanti-nantikan. Dia tahu persoalanku loh, dia tahu persoalanku. Dia gak malu-malu lagi. Dia terbuka, keterbukaan membuat jalan keselamatan buat satu kota. Saudara, masa lawatan saat ini. Kalau kita mau menjadi orang yang kerja keras, kita terbuka, bereskan hidup kita sama Tuhan. Terus terang, aku dulu begini, tapi sekarang aku begini. Buah pertobatannya kelihatan. Tunjukkan buah pertobatanmu, maka seluruh kota akan diselamatkan. Saya mendorong saudara, sekali lagi saya katakan, tunjukkan buah pertobatanmu, maka seluruh kota akan diselamatkan. Karena dulu seperti ini, sekarang aku seperti ini. Yang dialami oleh wanita ini. Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kok percaya sama wanita buangan begini? Kok percaya sama wanita sampah masyarakat? Kok gak mencibir mulutnya? Dan mengatakan, kamu ngomong apa sih? Enggak. Mereka percaya karena apa? Dia membuka diri. Dia bertobat. Dia keluarkan itu yang namanya buah pertobatan. Membuat semua orang mengikut Yesus. Ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, kalau saudara dalam putaran terakhir ini bisa mengeluarkan buah pertobatan, seluruh kota ini akan diselamatkan. Buah pertobatan. Lega terjadi kalau engkau bertobat. Wanita ini mengalami kelegaan. Wanita ini mengalami restorasi. Wanita ini mengalami the real rest yang sesungguhnya. Saat dia ketemu Yesus. Hari ini kalau kau mau mengalami yang dinamakan real rest. Datang kepada Yesus. Bereskan hidupmu. Karena Tuhan katakan, come with me and get away. Jangan lama-lama, ayo datang. Saat datang kepada Tuhan, pemberesan terjadi, berkat mengalir atas hidupmu. Amin. Inilah yang dinamakan come with me. Dikatakan, walk with Jesus and work with Jesus.
saat wanita ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami perkara yang luar biasa. Amin. Yang kedua, dikatakan walk with me and work with me. And you learn you live freely and likely. Ya. Tuhan katakan, nah ayo jalan sama saya dalam tahun ini. Kamu belajar apa arti kebebasan dan kelegaan. Dan ada jalan terang aku berikan kepadamu. Ya. Bagaimana cara kita yang namanya jalan bersama dengan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu selalu berjalan dengan Tuhan. Dan bekerja dengan Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan? Saat dia mendapatkan perintah, ya, apa yang dia lakukan? Perkara rohani dulu. Doling dulu. Dia doling. Ya. Dikatakan di dalam ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan, dikatakan, ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpan di kota-kota, hasil daerah sekitar itu tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ya. Lalu ayat yang ke-49. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhas tidak akan berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Saudara, inilah yang dinamakan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Caranya bagaimana berjalan dengan Tuhan? Begitu dapat perintah, Yusuf mengelilingi, doling dulu. Jadi kalau punya proyek didolingin dulu ya. Kalau punya proyek apapun doling dulu. Kalau kamu pelayanan doling dulu, pemetaan dulu. Ya. Sudah kamu lakukan hal itu, lalu apa yang dialami? Jalani. Lalu apa? Dihitung, diteliti. Jadi kalau suatu pekerjaan proyek jangan sembarangan. Ya. Proyek itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya. Lalu diselidiki, dihitung dengan teliti, dengan ketajaman yang dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf doling semuanya, lalu mulai, nah kamu sekarang kerja, nanam. 1/5 harus hasilnya diberikan kepada Firaun. Sesudah itu apa? Saudara baca ya. Step by step, satu demi satu cara Yusuf melakukan bekerja dengan Tuhan. Akibatnya apa? Dia menjadi penguasa, menjadi berkat pada masa kesukaran. Saudara, kita tahu masa-masa depan ini bukannya masa yang tambah baik. Tapi satu perkara, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kalau saudara bekerja bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, masa kelaparan apapun saudara akan dijadikan Yusuf akhir zaman. Dalam keadaan apapun, saudara dan saya akan dibedakan. Karena saudara menjadi orang yang spesial. Saya berdoa saudara, biarlah firman hari ini tertanam dalam hidupmu. Dan terus mengatakan, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau beberesan dengan Engkau. Aku mau datang dengan segala keadaanku saat ini. Dan aku akan mengatakan, Tuhan, aku mau beresan dengan Engkau. Supaya ada buah pertobatan dalam hidupku. Dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang kedua, dalam tahun ini, tahun P Alif ini, kita akan katakan, Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau. Kemanapun kau suruhkan aku mau pergi. Pelayanan, pekerjaan. Tuhan pasti akan bukakan jalan buat saudara dan saya. Dan satu perkara, kerjalah sama Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan
yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang dibedakan dan tidak menjadi orang yang biasa. Kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau urapi kami. Paksa kami. Selidiki hidup kami. Jikalau ada perkara-perkara yang tidak benar di hadapan-Mu seperti wanita Samaria. Buat kami Tuhan, lari kepadamu, lari kepadamu. Dan kami mau Tuhan berjalan dan bekerja bersama dengan Engkau. Kami terima sebagai sesuatu hal yang baru. Di mana kami menjadi orang-orang yang spesial di hadapan-Mu. Kami bukan orang yang biasa. Tapi kami akan menerima double porsi seperti Yusuf air zaman. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. People come together. Come on, you sing. Strangers meet. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita tetap semangat dan terus berapi-api di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk bulan Oktober. Ibadah Act of Christ Battle akan diadakan setiap hari Jumat pada tanggal 9 Oktober, 16 Oktober, 23 Oktober pada pukul 18.30 yang bertempat di Raya Margorejo Indah 21, A209, Surabaya. Shalom Arise Generation. Arise adalah sebuah komunitas anak muda di kota Surabaya di bawah naungan Act of Christ Battle Surabaya. Arise akan mengadakan ibadah setiap 1 bulan sekali dan pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 24 Oktober pukul 5 sore di Raya Margorejo Indah 21 A209 Surabaya. Selain itu, Arise juga mengadakan komsel setiap Sabtu pukul 5 sore di Raya Margorejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti ibadah secara offline, kalian bisa mengikuti ibadah secara online via Google Meet dan link akan di-share di Instagram Arise @AriseSYP dan link akan di-share 30 menit sebelum acara dimulai. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Kak Nerisa. Buat teman-teman yang berjiwa muda, yuk ikutan datang di ibadah dan komsel kita. Dan jangan lupa ajak teman kalian ya. See you and God bless you. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam doa bagi bangsa yang akan diadakan setiap hari pukul 5 pagi secara online yang dapat diakses melalui YouTube AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali khotbah-khotbah dari Bapak Daniel Kristianto, kami menyediakannya dalam bentuk flash disk. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan roti Roh Kudus, perjamuan, perlengkapan keimaman, dan buku-buku rohani, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Act of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian pengumuman untuk bulan ini. Kami tunggu kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, if ever there was a time to get rowdy,